Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi bincang-bincang singkat kita tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Bapak Ibu sekalian, kita telah banyak memahami bahwa ISO adalah konsensus internasional yang bersifat volunteer. Jadi konsensus awalnya ISO itu bersifat volunteer. Kalau kita lihat dari sisi historisnya atau sejarahnya, ISO 17025 dirintis sejak tahun 1978. Kemudian 21 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1999, dilakukan konsensus pertama. Konsensus pertama ini ISO 17025 masih tahun 1999. Di konsensus tahap pertama ini hanya ada dua persyaratan, yaitu persyaratan manajemen dan persyaratan teknis. Kemudian 6 tahun berikutnya terjadi konsensus kedua, yaitu tahun 2025. Tahun 2025 ini telah mengalami perubahan, yang sebelumnya hanya dua persyaratan, kemudian berubah menjadi 5 persyaratan, yaitu persyaratan general, persyaratan struktural, persyaratan sumber daya, persyaratan proses, dan yang kelima adalah persyaratan manajemen. Kemudian Bapak Ibu sekalian, 12 tahun berikutnya terjadi lagi konsensus, yaitu pada tahun 2017. Tetap masih 5 persyaratan sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Nah, sejak 2017 sampai sekarang belum ada perubahan. Tetap 5 persyaratan dan bersifat volunteer. Sebagaimana telah disepakati bahwa ISO bersifat volunteer, ISO 17025. Tetapi yang menjadi pertanyaan fundamental Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena ini merupakan konsensus internasional sehingga dia bersifat global, bersifat internasional. Kenapa seakan-akan terjadi suatu transformasi dari volunteer menjadi mandatori. Volunteer itu artinya sukarela, sedangkan mandatori itu artinya wajib. Nah, Bapak Ibu sekalian, seakan-akan terjadi suatu transformasi dari volunteer menjadi mandatori. Menurut pemahaman kami, ada dua penyebab utamanya. Yang pertama, kenapa terjadi transformasi dari volunteer menjadi mandatori, disebabkan karena faktor regulasi. Baik itu regulasi yang bersifat internasional, regional maupun nasional. Nah, kalau kita bahas regulasi yang bersifat nasional, misalnya undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup, di situ atau di dalam undang-undang tersebut terdapat suatu pasal bahwa laboratorium yang akan memantau kualitas lingkungan hidup adalah laboratorium yang terakreditasi ISO 17025. Jadi ini seakan-akan menjadi mandatori. Demikian pula banyak kebijakan lain yang merubah dari volunteer menjadi mandatori. Atau bisa juga dari manajemen internal suatu bisnis atau suatu perusahaan merubah dari volunteer menjadi mandatori. Kemudian yang kedua, penyebab terjadinya transformasi ini adalah karena faktor bisnis. Sebagai contoh yang sangat sederhana, saya misalnya sebagai calon pelanggan atau pelanggan. Calon pelanggan dalam suatu laboratorium, baik pengujian maupun kalibrasi, saya akan menggunakan jasa laboratorium Anda jika laboratorium Anda sudah terakreditasi. Nah, ini faktor regulasi atau faktor bisnis. Jadi ini dua penyebab utama kenapa seakan-akan terjadi transformasi dari volunteer menjadi mandatori. Nah, ini sedikit historisnya saja Bapak Ibu sekalian. Kemudian di dalam konsensus yang terakhir ini tahun 2017 ada 3 yang ditekankan, yaitu yang pertama adalah tentang ketidakberpihakan laboratorium atau impartiality. Kemudian kompetensi, dan yang ketiga adalah konsisten. Nah, ketiga ini bisa aja kita katakan sebagai suatu kata kunci. Ketidakberpihakan, kemudian kompetensi, dan konsisten.
Namun kita tidak boleh mengabaikan bahwa everything is quality, semuanya berbasis mutu. Apa saja yang ada di bawah sistem 17025, maka pendekatan kita adalah pendekatan quality. Everything is quality. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita akan diskusi tentang ISO 17025, baik untuk laboratorium pengujian maupun kalibrasi, ada 7 hal yang harus kita bicarakan. Ada 7 hal yang harus kita bicarakan, dan ini mungkin di video-video sebelumnya sudah sering kami sebutkan, tetapi ini mungkin sekedar mereview, karena lebih menekankan aspek mengingatkan saja bahwa jika Anda sedang mempersiapkan akreditasi laboratorium berbasis ISO 17025, maka 7 hal ini menjadi fundamental. Yang pertama adalah kita menetapkan topiknya. Di dalam ISO 17025 banyak topik. Misalnya topik tentang pelatihan personil, topik tentang dokumentasi, topik tentang sampling, topik tentang validasi metode uji, topik tentang audit internal, kemudian topik tentang manajemen risiko, topik tentang tinjauan manajemen, dan seterusnya. Ini tahap pertama, kita tetapkan topiknya. Nah, kemudian ya kita bertanya, ini yang kedua, bagaimana konsensus ISO 17025 tentang topik ini? Kita ambil saja misalnya kita akan bicara tentang uncertainty. Maka kita harus bertanya, konsensus ISO 17025 tentang uncertainty itu apa saja? Ya, kita harus mempelajarinya. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengetahui konsensus ISO-nya tentang topik tersebut, maka kita bertanya, yang ketiga, bagaimana kebijakan KAN tentang topik itu? Misalnya uncertainty, topiknya adalah uncertainty. Bagaimana kebijakan KAN? Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita bertanya, apakah ada regulasi terkait tentang uncertainty? Jika ada, ya kita harus mempelajarinya. Kemudian yang kelima adalah bagaimana menyusun dokumennya. Dokumentasinya bagaimana? Apakah dokumentasinya bersifat kebijakan, apakah prosedur, apakah work instruction, termasuk formulir-formulirnya. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, bagaimana menerapkannya atau bagaimana implementasinya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah bagaimana pelaporannya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental bagi Bapak Ibu sekalian jika ingin memahami secara lengkap tentang ISO 17025. Kami ulangi sekali lagi, yang pertama kita tetapkan topiknya. Topiknya bebas apa saja yang berkaitan dengan klausul-klausul ISO. Kemudian kita bertanya tentang bagaimana konsensus ISO 17025-nya. Kemudian kita bertanya tentang kebijakan KAN. Kemudian kita bertanya tentang regulasi terkait jika ada. Kemudian kita bertanya bagaimana menyusun dokumennya. Kemudian kita bertanya bagaimana penerapannya, dan yang terakhir adalah bagaimana pelaporannya atau pembuktiannya. Sedikit kita bahas tentang regulasi terkait. Jika ada regulasi terkait, maka kita wajib memahami tentang regulasi itu yang berkaitan dengan penerapan ISO 17025. Paling tidak di Indonesia ada 3 yang bisa kita sebutkan regulasi terkait yang berkaitan dengan penerapan sistem mutu ISO 17025. Yang pertama, regulasi terkait adalah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita harus, jika laboratorium itu sebagai laboratorium lingkungan, maka automatically harus memahami terlebih dahulu tentang kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkaitan dengan laboratorium lingkungan. Yang kedua adalah laboratorium kesehatan. Jika laboratorium kesehatan itu akan menerapkan sistem mutu ISO 17025, maka harus memahami keputusan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampelnya. Misalnya berkaitan dengan air minum, air bersih, atau bahkan kadang-kadang ada laboratorium kalibrasi di mana bidang kalibrasi mereka berkaitan dengan alkes atau alat-alat kesehatan, maka harus mengikuti regulasi yang berkaitan dengan
Kementerian Kesehatan, berkaitan dengan keputusan Menteri Kesehatan yang berhubungan dengan alat-alat kesehatan. Yang ketiga, regulasi terkait yang bisa kami contohkan adalah regulasi terkait yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Jika laboratorium tersebut menerapkan sistem mutu ISO 17025 dan bidang penerapannya tentang K3, maka otomatis laboratorium tersebut harus paham tentang kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkaitan dengan penerapan atau aspek K3. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan 7 tahapan yang harus kita pahami dalam rangka persiapan akreditasi. Nah, 7 tahapan ini sering kami ingatkan kepada teman-teman laboratorium, jika Anda akan mengikuti satu pelatihan, maka supaya sumber daya Anda tidak sia-sia, baik dari sumber daya biaya, kemudian waktu, tenaga, dan pikiran, maka kami mengingatkan teman-teman laboratorium, jika Anda ingin mengikuti satu pelatihan, dari mana saja sumber pelatihannya itu, maka usahakan ketujuh ini dibahas, yaitu topiknya, kemudian konsensus ISO-nya, kemudian kebijakan KAN-nya, kemudian regulasi terkait jika ada, kemudian bagaimana menyusun dokumennya, kemudian bagaimana penerapannya, dan bagaimana pelaporannya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian kaitannya 7 hal yang fundamental yang harus kita pahami di dalam rangka persiapan laboratorium berbasis ISO 17025, baik untuk laboratorium kalibrasi maupun laboratorium pengujian. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam melayani pelanggan, laboratorium di dalam melayani pelanggan, baik itu pelanggan internal maupun pelanggan eksternal, ada 4 fase secara lengkap di dalam melayani pelanggan. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa di dalam melayani pelanggan ada 4 fase secara lengkap, komprehensif. Fase yang pertama adalah melakukan pengambilan sampel atau benda uji atau barang yang dikalibrasi. Ini pelayanan pertama. Kita melakukan pengambilan sampel. Karena itu harus kita siapkan tenaga yang kompeten untuk melaksanakan pengambilan sampel. Yang kedua adalah transportasi. Fase yang kedua adalah transportasi sampel dari lapangan menuju ke laboratorium. Kemudian yang ketiga, fase yang ketiga adalah registrasi sampel, pencatatan sampel yang diterima oleh laboratorium. Kemudian yang terakhir adalah pengujian di laboratorium atau kalibrasi di laboratorium. Namun ada beberapa laboratorium yang kami temui, mereka menetapkan kebijakan bahwa di dalam melayani pelanggan kami tidak melaksanakan pengambilan sampel. Jadi teman-teman laboratorium hanya menerima sampel. Nah, ini kebijakan internal. Tapi perlu diingat Bapak Ibu sekalian, jika laboratorium Anda tidak melakukan pelayanan pelanggan di bidang pengambilan sampel, maka di dalam laporan hasil uji Anda harus mencantumkan satu kalimat. Kalimat itu bunyinya adalah kurang lebih demikian. Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan dan transportasi sampel. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Sebab ada riset yang mengatakan bahwa jika terjadi kesalahan di dalam pengujian di laboratorium, maka di atas 50% penyebab kesalahan itu berasal dari pengambilan sampel. Ini sangat-sangat penting atau sangat-sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk memahami bahwa proses pengambilan sampel itu sangat penting, karena riset yang saya sebutkan tadi, yang kami sebutkan tadi, di atas 50% kesalahan hasil uji, sumber utamanya berasal dari pengambilan sampel. Nah, itu Bapak Ibu sekalian 4 tahapan yang secara lengkap jika kita melayani pelanggan. Tahapan pertama sampling, tahapan kedua transportasi sampel,
tahapan ketiga registrasi sampel, tahapan keempat adalah pengujian sampel di laboratorium. Insya Allah lain waktu kita akan diskusi tentang keempat tahap ini. Keempat tahap ini, tahap pengujian di laboratorium ada jaminan mutunya. Tahapan registrasi ada jaminan mutunya, tahap transportasi sampel juga ada jaminan mutunya, dan yang keempat tahapan sampling juga ada jaminan mutunya. Everything is quality. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian bincang-bincang singkat kita tentang ISO 17025. Tetap semangat, karena jika kita konsisten, kompeten di dalam melayani pelanggan, maka akan tercapai atau terpenuhi adanya kepuasan pelanggan. Sebagaimana telah kita pahami bahwa tujuan akhir daripada penerapan ISO 17025 adalah kepuasan pelanggan, customer satisfaction. Tetap semangat, mohon maaf jika ada kekurangan, tetap semangat, jadikan penerapan sistem itu bermanfaat bagi kehidupan. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.